Ketar-ketir, takut pendaftaran merek HKI-mu dapat usul tolak. Sebagai pemilik merek, kamu harus selalu siap kalau tiba-tiba pada saat proses pendaftaran, kamu mendapatkan surat usulan penolakan merek. Tapi tenang, karena di video ini, Mebiso akan jelasin trik membuat surat tanggapan merek sendiri. Sebenarnya, apa sih itu surat usul tolak? Jadi gini, surat usul tolak itu artinya pemeriksa merek merasa merekmu butuh pertimbangan lebih untuk memastikan bahwa merekmu nggak ada etikat buruk meniru milik orang lain. Bukan ditolak permanen, tapi kamu punya waktu 30 hari buat kasih tanggapan. Tapi kalau terlewat, permohonanmu otomatis gugur. Sebelum bikin surat tanggapan, kamu harus tahu dulu jenis penolakannya. Ada 2. Penolakan absolut. Pasal 20. Ini artinya merek dianggap tidak bisa didaftarkan. Misalnya karena alasan merekmu dianggap bisa mengganggu ketertiban umum, kepentingan agama, atau golongan tertentu. Nama yang kamu gunakan sama persis dengan produk yang dimohonkan perlindungannya. Nama merekmu berpotensi punya arti menyesatkan kepada masyarakat. Bisa berupa jenis, kualitas, atau manfaat, dan ukuran dari produk. Terlalu umum dan atau memiliki daya pembeda. Penolakan relatif, pasal 21. Biasanya karena kesamaan dengan merek lain, dengan jenis produk yang sama, kesamaan dengan merek terkenal walaupun berbeda produk, kesamaan dengan indikasi geografis, memiliki kesamaan dengan nama orang terkenal, nama perusahaan, atau foto orang lain. Dianggap sama seperti bendera atau atribut negara lainnya, seperti stempel dan cap negara. Setelah kamu menganalisis alasan penolakannya, selanjutnya kamu perlu buka surat tanggapan atas usul tolakmu. Catat baik-baik alasan yang ditulis pemeriksa merek. Kenapa merekmu ditolak? Kalau alasannya pasal 20, fokus jelasin kenapa merekmu tetap punya pembeda. Sedangkan kalau pasal 21, bandingkan merekmu dengan merek pembanding yang disebut DJKI. Biar lebih meyakinkan, kamu bisa gunakan tabel perbandingan. Isi tabel perbandingan itu bisa berupa perbedaan yang ada pada nama merek, perbedaan cara penyebutan, perbedaan cara penulisan, perbedaan produk yang dipasarkan, perbedaan unsur warna dan konsep logo yang digunakan. Tapi perlu diingat, kalau penyusunan bukti dan argumen ini perlu disesuaikan dengan alasan penolakan yang disampaikan oleh pemeriksa merek. Setelah menganalisa dengan rinci, selanjutnya masuk ke penulisan surat tanggapan. Biasanya, struktur penulisan surat tanggapan itu tujuan surat. Ini dituliskan pada bagian awal, yaitu ditujukan ke DJKI. Berikutnya ada tanggal. Pastiin penulisan tanggal tidak salah. Karena kalau sampai melewati 30 hari, batas waktu surat tanggapanmu akan ditolak. Identitas pemohon. Ini berisikan nama, alamat, dan nomor permohonan merek. Tanggapan dari usul tolak. Tulis kembali poinnya yang sudah kamu analisis tadi. Untuk memuatkan alasannya, jawab dengan bukti, tabel perbandingan, dokumen usaha, atau data pendukung. Yang terakhir ada penutup. Tulis permohonan agar DJKI melanjutkan pemeriksaan. Pastikan penulisan surat tanggapan atas usul tolakmu ini padat dan harus tepat sasaran. Jangan sampai bertele-tele ya sobat bisnis. Ini beberapa trik supaya tanggapanmu lebih meyakinkan. Pertama, gunakan bahasa formal tapi jelas. Ingat, surat tanggapan ini bersifat resmi. Jadi jangan pakai bahasa sehari-hari. Cukup sederhana asal tetap sopan dan profesional. Kedua, fokus jawab alasan DJKI, jangan melebar. Kalau DJKI bilang merekmu mirip dengan merek tertentu, ya jawab bagian itu aja. Jangan bahas hal-hal lain yang nggak ditanyakan, supaya suratmu padat dan tepat sasaran. Ketiga, sertakan bukti visual kalau bisa. Misalnya, perbedaan logo, desain kemasan, atau brosur produk. Bukti visual ini bisa membantu pemeriksa melihat perbedaan secara lebih jelas, bukan cuma dari tulisan. Terakhir, jangan lupa tanda tangan dan kirim sebelum 30 hari. Karena kalau sampai lewat batas waktu, permohonanmu otomatis gugur dan kamu harus mulai proses pendaftarannya dari awal lagi. Jadi intinya, surat tanggapan usul tolak itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Selama kamu bisa jawab alasan DJKI dengan bahasa formal yang jelas, fokus pada poin penolakan, dan dukung dengan bukti yang kuat, peluang merekmu lanjut ke tahap berikutnya akan jauh lebih besar. Dan yang paling penting, jangan sampai telat. Ingat, kamu cuma punya waktu 30 hari.
Jadi, makin cepat kamu siapkan tanggapan, makin aman proses pendaftaran merekmu. Kalau menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, share ke temen yang lagi daftar merek juga, dan subscribe supaya nggak ketinggalan tips seputar merek dan HKI lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!